Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armansyah Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandar Lampung dengan NIM 055108412, jurusan Sistem Informasi. Baik, jadi di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 sekaligus mengerjakan praktikum. Tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah STSI 4201. Di sini saya akan membahas soal tugas praktik 3-nya terlebih dahulu. Jadi, petunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk penjelasan di rekaman videonya, yaitu pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategorinya string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Kemudian yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kemudian yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Kemudian yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list, menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Lalu implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Oke. Keenam, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Ketujuh, penggunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Kemudian, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item ke menu, makanan, minuman, atau diskon. Kemudian, menampilkan menu restoran, lalu menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya dengan mempertimbangkan diskon yang memungkinkan diterapkan. Kemudian menampilkan struk pesanan pelanggan, lalu keluar dari program. Lalu di sini yang 9, implementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks. Dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Kemudian seterusnya. Nah, jadi tugasnya itu, saya diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Jadi, kita langsung saja masuk ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, jadi saya akan menjelaskan program manajemen restoran yang dibuat menggunakan Java dan menerapkan konsep pemrograman berbasis objek seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, kemudian exception, handling, array list, serta operasi filenya. Dan di sini saya sudah membuat program bahasa Java-nya, ya udah buat codingannya di aplikasi Visual Studio Code. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu menu item. Ini dia. Oke. Ah, untuk menu item, pertama ada public abstract class menu item. Jadi, saya membuat kelas abstrak menu item sebagai parent class. Kelas ini memiliki atribut yaitu nama, kemudian atributnya harga, dan yang ketiga adalah kategori. Yang dibuat private sebagai penerapan encapsulation. Lalu, setelah itu ada public abstract void tampil menu. Jadi metode tampil menu dibuat abstrak sehingga wajib diimplementasikan oleh setiap subclass. Ini merupakan penerapan abstraction, teman-teman. Yang kedua, saya akan menjelaskan yang namanya makanan Java. File makanan.java. Nah, di sini teman-teman, public class makanan extend menu item. Ya, jadi kelas makanan ini mewarisi kelas menu item menggunakan keyword extends. Ya, extends. Ini merupakan konsep inheritance. Kemudian ada yang namanya override public void tampil menu.
Jadi metode tampil menu di override untuk menampilkan informasi makanan ini. Jadi ini merupakan penerapan polymorphism. Ya, jadi ini menampilkan makanan yang ada di sistem Outprint-nya. Kemudian, saya akan menjelaskan di file minuman.java. Nah, sebenarnya penjelasannya hampir sama ya teman-teman, sama kayak kelas makanan tadi. Jadi kalau untuk kelas minuman itu juga mewarisi menu item dan mengimplementasikan metode tampil menu sesuai kebutuhan objek minuman ya. Kalau tadi makanan, sekarang minuman. Jadi sistem outnya pasti akan ke minuman karena kita sudah buat dua filenya ya yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang diskon.java. Di sini kelas diskon, teman-teman, saya akan menjelaskan. Kelas diskon ini digunakan untuk menyimpan informasi diskon yang diberikan kepada pelanggan. Kelas ini juga merupakan turunan dari menu item. Jadi ya, turunannya itu ada tiga ya, teman-teman. Ada makanan, minuman, diskon. Itu turunan dari menu item. Private double diskon, variabel ini menyimpan persentase diskon yang nantinya digunakan saat menghitung total pembayarannya. Kemudian saya akan menjelaskan ke menu titik Java. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya array list, menu item atau daftar menu ya. Array list, menu item atau daftar menunya. Jadi kelas menu berfungsi mengelola seluruh menu restoran menggunakan array list. Lalu ada public void tambah menu. Nah, public void tambah menu ini, metode ini digunakan untuk menambahkan menu baru. Jadi new item namanya ya. Kemudian ada yang namanya public menu get item. Jadi metode ini mengambil item berdasarkan indeksnya, teman-teman. Indeksnya berapa nanti disesuaikan ya. Terus ada yang namanya throw next exception. Ini dia. Nah, kalau ini exception digunakan ketika pengguna memilih menu yang tidak tersedia. Jadi menu tidak ditemukan nanti. Ada saat kita run programnya ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pesanan titik Java. Nah, di sini ada yang namanya array list pesanan. Ya, jadi array list ini digunakan untuk menyimpan pesanan pelanggan. Oke, kemudian ada if item intents of discount. Jadi program akan memeriksa apakah item yang dipilih merupakan diskon atau bukan. Kemudian ada yang namanya hitung total, teman-teman. Hitung total. Jadi hitung total ini, metode ini menghitung total pembayaran setelah dikurangi diskon, teman-teman. Itu gunanya. Kemudian ada yang namanya simpan struk. Jadi simpan struk ini, metode ini menggunakan operasi file untuk menyimpan struk ke file teks nantinya ya. Nih, struk titik txt. Itu untuk menyimpan struknya, teman-teman, ke dalam file txt. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu main.java. Di sini, ini bagian paling panjangnya, teman-teman. Ya, pertama saya akan menjelaskan yaitu scanner input. Jadi neo scanner system in. Jadi scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian ada menu-menu atau new menu dan ada pesan atau new pesanan. Jadi objek menu digunakan untuk menyimpan daftar menu. Lalu kemudian objek pesanan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kemudian ada do while. Jadi perulangan do while digunakan agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar, teman-teman. Nih. Jadi program tuh akan terus berjalan, teman-teman, sampai penggunanya memilih keluar. Selanjutnya ada yang namanya switch atau pilih. Jadi switch case ini digunakan sebagai menu utama programnya, teman-teman. Jadi ada yang namanya case 1. Case 1 itu digunakan untuk menambahkan makanan atau minuman atau diskon. Kemudian yang case 2, untuk case 2 ini
itu menampilkan seluruh menu restoran yang udah ditambahkan. Kemudian yang case 3 itu menerima pesanan pelanggan dan menyimpannya ke array list pesanan, teman-teman. Lalu kemudian yang case 4, menghitung total biaya pesanannya. Kemudian yang case 5, teman-teman, menampilkan dan menyimpan struk pelanggan. Jadi ada tampil struk dan ada simpan struknya. Kemudian yang case 6, menyimpan daftar menu ke file menu .txt. Ya, jadi ya simpan menunya ke dalam file menu .txt. Kemudian yang ketujuh yaitu program selesai dan programnya akan keluar. Gitu. Oke, langsung saja kita run, kita praktikkan ya teman-teman ya. Di sini pilih yang namanya run dulu teman-teman. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Restoran. Pertama ada tambah menu, kedua ada tampilkan menu, ketiga ada pesan, dan keempat ada hitung total, yang kelima ada cetak struk, dan yang keenam ada simpan menu, dan yang ketujuh ada keluar. Kita akan pilih tambah menu, pilih satu, kemudian enter. Kemudian kita pilih yang menu makanan dulu. Pilih satu, nama menunya yaitu coba kita contohkan nasi goreng. Kita akan menambahkan menu yang namanya nasi goreng. Lalu kita enter dengan harga mungkin sekisaran Rp20.000. 15 saja. Rp15.000. Ya, setelah itu kalian enter. Jadi jenis makanan itu kita buat makanan berat. Makanan berat, lalu enter. Kemudian kita pilih satu lagi. Tadi udah menambahkan menu ya, teman-teman ini udah menambahkan menu. Nah, kita akan tambahkan menu untuk yang minumannya. Kita pilih dua sebagai kategori minuman. Nah, setelah itu kita pilih namanya mungkin es teh. Es teh, kita tambah menu kategori minuman es teh. Kemudian harganya kita buat jadi 5.000 misalnya. Dan ini jenis minuman dingin misalnya ya. Kemudian sudah ya teman-teman. Oke, kita tambah menu lagi teman-teman. Kita buat diskon ya. Kita klik 3. Lalu kita kasih namanya adalah promo Juni misalnya. Promo Juni. Ya, untuk diskonnya. Harganya 0. Ini promo Juni, harganya 0, enter. Lalu diskonnya kita kasih 10. 10% lah ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, setelah itu ketika menu-menu sudah dibuat ya, dari mulai makanan, minuman, dan juga diskon, baru kita pilih yang nomor 2, tampilkan menu. Klik 2. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman. Ini adalah daftar-daftar menu yang baru ditambahkan. Ya, jadi ada makanan nasi goreng dengan harga 15.000, jenis makanan berat, minumannya es teh harga 5.000, jenis minumannya itu dingin. Kemudian diskon, nih promo Juni potongannya 10% gitu. Oke, kita coba untuk pesan ya teman-teman. Kita klik 3. Nah, lalu kita akan pilih pesan nomor menu pertama yaitu kategori makanan. Nah, kemudian kita pesan lagi teman-teman. Klik 3, kita pesan yang kedua, minuman es teh. Kemudian setelah itu teman-teman, kita ke pesan lagi, lalu kita tambahkan nomor menu 3, kita tambahkan diskon. Nah, setelah itu baru kalian pilih nomor 4, yaitu hitung total ya. Nah, di sini kelihatan teman-teman sudah keluar ya. Jadi totalnya itu 18.000 jadi teman-teman, sudah sama potongannya. Nah, baru kita nomor 5 kita tampilkan atau cetak struk. Ini dia struknya. Jadi struknya di sini teman-teman. Nih, ada pilihan struk. Jadi yang kita pesan ada makanan nasi goreng ya. Kemudian ada minuman es teh dan diskonnya kita tambahkan promo Juni potongan 10%. Jadi total bayarnya itu 18.000 teman-teman, sudah dipotong diskon. Jadi struk berhasil disimpan. Kemudian struknya ini kita simpan ke dalam menu TXT-nya teman-teman. Kalian pilih 6. Nah, menu berhasil disimpan teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat ya teman-teman. Nah, ini. Jadi menu yang kalian pesan. Nah, ini struknya. Tuh. Sudah masuk semua, struknya sudah terdapat. Oke, jika sudah selesai kalian pilih keluar 7. Ini keluar programnya. Oke, program selesai. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, dalam program ini saya telah menerapkan abstraksi melalui kelas abstrak menu item, terus inheritance pada kelas makanan dan juga minuman, serta diskon, lalu encapsulation dengan atribut private, polymorphism melalui metode override, kemudian exception, dan juga handling menggunakan try catch, dan operasi file menggunakan print writer.
area list untuk penyimpanan data, ya, serta struktur keputusan dan pengulangan. Oke, mungkin sekian video praktikum dari saya untuk tugas 3 pada mata kuliah kali ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.